Hei, kalian percaya nggak kalau Indonesia itu adalah negara paling makmur di dunia? Ya, ini bukan aku yang ngomong teman-teman. Ini ada penelitiannya dan ini sudah disurvei. Ya, baru-baru ini Harvard dan Gallup melakukan sebuah penelitian di berbagai negara dengan menguji sampling sebesar ratusan ribu responden dan hasilnya mengejutkan teman-teman. Indonesia adalah negara termakmur, bahkan masuk 5 besar. Dan yang cukup mengejutkan adalah jika faktor ekonomi dan faktor pendapatan itu dihilangkan, maka Indonesia menjadi nomor satu teman-teman. Ya, nomor satu, otomatis Indonesia adalah negara termakmur di dunia ini, bahkan di atas Israel teman-teman. Keren nggak tuh? Jadi akhir-akhir ini Gallup dan University Harvard melakukan sebuah penelitian dan sebuah survei yang pendekatannya agak beda nih. Biasanya sebuah survei diukurkan kekuatan ekonomi, daya beli masyarakat, GDP negara, status sosial, dan lain-lain. Sekarang pendekatannya agak bergeser nih, yaitu flourishing atau bisa dibilang kenikmatan hidup. Ya, diyakini Indonesia warganya itu lebih menikmati hidup daripada berbagai negara maju, teman-teman. Ya, Indonesia walaupun negaranya berkembang, kenikmatan dan kenyamanan hidup warganya itu tinggi, teman-teman, daripada Jepang, Amerika, Cina, dan Korea, teman-teman. Fenomena apa ini? Yuk kita bahas dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Jadi, lembaga yang melakukan survei adalah Gallup dan University Harvard, teman-teman. Pada tahun 2022 kemarin sampai tahun 2024. Yang diikuti oleh 200.000 responden dari 22 negara, teman-teman. Lintas budaya dan lintas benua. Indonesia peringkat kedua secara keseluruhan, tapi peringkat pertama saat faktor uang dihapuskan, teman-teman. Ya, seperti yang tak bilang tadi, jika faktor uang dihapuskan, jika faktor ekonomi dihapuskan, Indonesia menjadi peringkat pertama, teman-teman. Keren nggak tuh? Dan yang menjadi ini semakin menarik adalah negara-negara maju itu jauh di bawah kita, teman-teman. Untuk skor flourishing-nya ini. Ya, flourishing itu ibaratnya kenikmatan hidup dan value yang kita dapatkan sehari-hari, teman-teman, selain uang ya. Jadi kedekatan kita dengan keluarga, kedekatan kita dengan teman-teman, dan juga status sosial hubungan antar manusia yang sehat, dan tentunya rasa syukur yang tinggi, teman-teman. Diyakini Indonesia itu lebih baik, bahkan pokoknya tertinggi di dunia, teman-teman. Kalau negara maju mungkin karena faktor gaya hidup dan kapitalisme yang terlalu tinggi, otomatis warga-warganya terlalu individualisme dan terlalu materialisme, teman-teman. Mungkin faktor agama dan faktor budaya juga menjadi penentu. Ya, seperti yang kita tahu lah, kalau budaya timur, khususnya Nusantara, itu budaya rukun, tolong menolong, dan juga gotong royong masih kental di negara kita. Ya, walaupun ada plus minusnya ya, tetangga-tetangga kita, lingkungan kita biasanya masih kepo tuh soal privasi kita. Beda tuh sama negara lain yang hidupnya masing-masing. Setiap individu nggak boleh mencampuri individu lain. Itu kayaknya kalau di negara maju lumrah, teman-teman. Tapi kalau di negara kita tercinta, itu kayak masih nggak gitu ya. Dengan adanya sosial yang erat dan hubungan yang terbuka dan juga gotong royong yang tinggi, otomatis membuat makna dan kenyamanan hidup di Indonesia itu tinggi, teman-teman. Setuju nggak kalian? Jadi, menurut Gallup dan Harvard, Indonesia itu unggul dalam indikator kepuasan hidup, kebersyukuran, dan hubungan sosial, dan spiritualitas, teman-teman. Ya, seperti yang kalian tahu lah, kebanyakan negara maju itu tidak berkeyakinan atau bisa dibilang ateis. Sedangkan negara-negara berkembang itu budaya dan agamanya sangat kuat, teman-teman. Apakah itu menjadi faktor ya? Komen, teman-teman. Nilai-nilai sosial dan spiritual masih kuat di masyarakat. Hubungan keluarga dan komunitas tetap jadi fondasi utama. Pola hidup bersyukur dan menerima. Budaya gotong royong, toleransi, dan saling bantu sesama individu, teman-teman. Jadi seperti yang tak bilang tadi, karena budaya kita itu sangat kental dan juga faktor agama dan spiritualitas kita yang masih tinggi, otomatis value dan rasa bersyukur kita tentang hidup itu tinggi, teman-teman. Ya, walaupun gaji nggak seberapa,
selama kita masih sama anak istri, masih sama teman, masih ngopi, kayak itu masih aman-aman aja ya. Beda sama negara-negara maju. Bahkan di beberapa negara maju, banyak orang yang nggak menikah memutuskan untuk nggak melakukan sebuah hubungan rumah tangga karena takut akan kebutuhan ekonomi, teman-teman. Sedangkan di lingkungan kita sendiri, di warga-warga kabupaten terutama di desa-desa, bahkan sebelum kerja pun mereka banyak yang udah nikah, teman-teman. Ya, mereka seakan-akan nggak peduli sama ekonomi. Ya pokoknya main terabas aja, selama pasangannya ada, gas, nikah. Kayak kita itu nikah cuma modal bismillah ya teman-teman. Setuju nggak? Di satu sisi mungkin budaya negara maju ada benernya teman-teman. Di satu sisi hidup enjoy dan tanpa pikiran, tanpa banyak pertimbangan, itu menjadi hidup kita penuh rasa syukur teman-teman. Akhirnya bebannya menjadi ringan. Lantas yang bener yang mana teman-teman ya? Komen teman-teman, diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Waktu bersama keluarga dan waktu bersama teman itu adalah salah satu faktor yang membuat hidup kita menjadi makna dan menjadi mempunyai sebuah nilai teman-teman. Ya, kalau di negara maju biasanya orang-orangnya itu nggak punya waktu teman-teman. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan karir, sibuk mencari materi, sampai akhirnya lupa waktu akan keluarganya. Kayak ini udah terjadi ya. Kalau di negara kita ini sudah terjadi tapi di kota-kota teman-teman. Kalau di kabupaten, di desa-desa, di pinggir-pinggiran kayak fenomena ini masih agak jauh ya. Walaupun kayak OTW ke situ ya. Ya banyak dari kita yang walaupun nggak punya mobil mewah, nggak punya gaji yang tinggi, tapi selama kita masih bisa makan dan bercengkrama dengan keluarga, kayaknya kita masih happy ya. Kalau anak-anak bilangnya sih selama ada rokok dan kopi, nikmat apa yang kau dustakan? Gitu teman-teman. Setuju nggak kalian? Jadi skor Indonesia menurut Gallup dan Harvard ini adalah 8,47 dari skala 1 sampai dengan 10. 8,47 itu hampir sempurna teman-teman. Tertinggi di dunia. Jepang itu cuma 5,93. Inggris 6,88 teman-teman. Mayoritas penduduk Indonesia masih menjalani kehidupan beragama yang aktif. Tradisi lokal, selamatan, arisan, RT, gotong royong, dan juga ronda malam teman-teman. Dan masih banyak lagi. Kalau di Jawa Timur ada fenomena karnaval, pencak silat, dan juga sholawatan. Ya walaupun banyak kegiatan-kegiatan yang banyak yang dikritik teman-teman ya. Utama budaya karnaval di Jawa Timur yang sekarang akhir-akhir ini ada fenomena sound horeg teman-teman. Tapi itu kita bahas di lain video teman-teman. Nilai spiritual bikin orang ngerasa hidupnya punya makna, bukan sekedar kerja dan cari uang. Tambah lagi budaya kekeluargaan. Kalian lagi sakit, tetangga bantu, keluarga bantu, punya hajatan, semua bantu. Di Indonesia banget tuh teman-teman. Jadi bukan soal kita sakit aja, di saat kita punya sebuah kegiatan, di saat kita punya hajatan, misalnya menikah, ya kalian pasti tahu lah kalau orang-orang kabupaten, banyak tetangga-tetangga kita yang membantu dengan sukarela, dan biasanya itu saling membantu. Jika tetangga yang punya hajatan, kita yang bantu. Kalau di kota kan biasanya udah nggak ada ya budaya ini, biasanya mereka catering, pakai jasa WO, dan lain-lain. Sedangkan kalau di kabupaten dan di daerah-daerah yang bukan kota, utama di desa, itu budaya ini masih kental banget teman-teman, saling bantu. Tetangganya sakit, berbondong-bondong ke rumah sakit membawakan bekal, dan ada istilah buwuh teman-teman. Buwuh ini kalau di desa bukan soal pernikahan aja, biasanya orang sakit, orang kena musibah, itu pasti dikasih amplop teman-teman. Dan itu biasanya kesadarannya kolektif ya, gantian. Kalau tangga yang satunya ya gantian, kita yang ke sana, kita kasih santunan. Itu adalah sebuah gotong royong untuk menanggung musibah bareng-bareng teman-teman. Itu budaya yang ada di Jawa, di daerah. Kayaknya nggak cuma di Jawa aja. Di berbagai wilayah di Indonesia ini, terutama yang nggak kota, kayak budaya ini masih kental teman-teman. Komen teman-teman. Ya, tapi dengan adanya fakta ini kita jangan berpuas diri teman-teman. Masalah ekonomi juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Masalah ketimpangan ekonomi di negara kita gapnya masih terlalu tinggi. Antara si kaya dan si miskin kayak
gapnya masih besar teman-teman. Kita belum lagi ngomongin inflasi, kita belum lagi ngomongin tenaga kerja, belum lagi ngomong lowongan kerja yang semakin sulit teman-teman. Biaya hidup yang semakin mahal. Ya, walaupun di satu sisi rakyat kita, warga kita hidupnya penuh syukur, penuh dengan rasa percaya diri dan penuh dengan nikmat, semakin lama dan semakin lama barang-barang semakin mahal dan hidup semakin susah, kayak data ini nggak dibenerin sih. Terus apa gunanya kita bernegara? Apa gunanya kita punya pemerintahan kalau ujung-ujungnya soal menikmati hidup? Ya, kita juga harus punya standarisasi hidup layak. Standarisasi hidup layak di zaman modern. Bahkan di berbagai daerah di Indonesia banyak UMR yang masih kecil, tergolong nggak bisa mencukupi kehidupan pribadi, apalagi sebuah rumah tangga. Di kota-kota kecil, UMR 2.200.000, 2.300.000, itu banyak teman-teman. Bahkan ada di beberapa daerah yang UMR-nya nggak sampai 2 juta teman-teman. Jadi ini menjadi PR untuk pemerintah yang sekarang teman-teman. Ya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat termakmur dan terhappy, tapi kalau hidup semakin lama semakin sulit, ya kayaknya data ini nggak akan bertahan teman-teman. Karena ujung-ujungnya akses ke pendidikan, kesehatan, dan juga pangan itu harus dijamin sama negara teman-teman. Ya apa gunanya kita bernegara kalau hidup semakin lama semakin nggak terjangkau. Ya nggak apa-apa, harga semakin lama semakin tinggi, properti semakin lama semakin tinggi, tapi kalau itu diikuti dengan gaji yang semakin tinggi teman-teman. Dan nggak cuma gaji aja, masalah lowongan kerja dan masalah penyerapan tenaga kerja ini juga menjadi PR teman-teman. Ketimbangan ekonomi Indonesia juga menjadi sangat amat urgent teman-teman. Si kaya dan si miskin jaraknya sangat tinggi teman-teman. Kita nggak usah ngomongin individu, kita ngomongin daerah aja. 60-70% perputaran uang ya ada di Jakarta teman-teman. Ya ada di sana, ada di ibu kota. Sedangkan sisanya dibagi-bagi setiap wilayah Indonesia teman-teman. Ya bang kalau gitu kalau kita terlalu kapitalis, terlalu modern, bukankah kita semakin stres? Buktinya kemakmuran dan rasa syukur kita itu tinggi daripada negara-negara maju. Ya, biasanya sebuah negara maju, sebuah negara dengan GDP-nya yang besar, otomatis masyarakatnya biasanya individualisme, sosialnya jelek, dan juga tekanan hidup yang tinggi karena gaya hidupnya juga tinggi, prehunya tinggi, nggak punya waktu, dan nggak punya sosial. Ini dilema teman-teman. Tapi kan alangkah baiknya jika kita bisa mengkawinkan dua budaya ini teman-teman. Kita berpenghasilan tinggi toh nggak harus menjadi seperti orang barat. Kita menjadi punya income yang layak dan nggak harus menjadi orang kapitalis yang seperti di negara maju teman-teman. Kita bisa menjadi orang yang punya gaji layak tapi dengan cara kita sendiri. Jangan kaya deh, kejauhan kaya, minimal hidup layak. Sebuah keluarga bisa menyekolahkan anak, masalah kesehatan nggak kepikiran, dan juga tentunya masalah pangan yang stabil teman-teman. Banyak di negara maju seperti Jepang, Korea, dan Cina kerja 12 jam sehari. Mereka sangat disiplin, sangat on time, kerja-kerja, bahkan sampai nggak punya waktu buat dirinya sendiri, apalagi buat orang lain teman-teman. Kalau kita kan kerja 8 jam, 12 jam, istirahatnya 4 jam. Betul nggak teman-teman? Jadi, kalian tujuh mana teman-teman? Gaji nggak seberapa, tapi sosial kita jalan. Atau kita mengadopsi sistem barat, tapi sosial kita terancam. Gaya hidup kita terancam, dan tekanan semakin tinggi. Apa itu ya? Yang membuat negara-negara maju banyak yang bunuh diri ya. Banyak negara-negara Jepang, Korea, kasus bunuh dirinya tinggi teman-teman. Komen teman-teman. Diskusikan pendapat kalian di bawah kolom komentar teman-teman. Dan jangan lupa bijaklah dalam bersosmed teman-teman. Mungkin gitu dulu video kali ini. Dan aku Bang Tejo pamit undur diri dan bye-bye.